Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Siman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahi rahmat, taufik dan hidayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan selalu menjadi insan-insan yang bertakwa, karena dengan bertakwa inilah kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezeki kita sehingga kita dapat lebih mudah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah yang mencintai kita, yang berjuang untuk keselamatan kita, yang nantinya kita ditunggunya di Telaga Kausar. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikrun katsiran. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, apapun yang sedang kita kerjakan, berusahalah kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha ayat 14, fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Sembahlah aku, beribadahlah kepadaku, dan untuk mengingat aku dirikanlah sholat. Itu yang paling utama. Karena sholat adalah amalan yang paling utama, yang nantinya pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sebagai seorang beriman jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Apapun kesibukan kita, apapun kehidupan yang kita hadapi, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam ini, yakni dengan melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang selalu mengutamakan sholat, apalagi sholat berjamaah. Karena salah satu sunnah Rasulullah SAW yang terbaik itu adalah sholat berjamaah. Sahabat seiman, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman, hati akan menjadi tenang dan tentram. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan adem, nyaman, tentram. Dan apabila hati kita merasa tentram, berarti kita tidak perlu takut terhadap segala perihal yang akan terjadi terhadap kita, karena kita akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, itu artinya. Ya, bahwa kita ini orang-orang yang beriman, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan merasa tenang, adem, nyaman, dan ingatlah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala kita akan merasa tentram. Di antaranya bagaimana mengingat Allah? Mendengarkan orang membaca Al-Qur'an juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mendengar orang berzikir dengan bertahmid, bertasbih, bertakbir, tahlil, itu semuanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sering kita terjadi seperti banyak viral di YouTube, ada seseorang bertahmid, bertahlil, sehingga di sebelahnya orang menjadi terganggu, sehingga
diungkapkan di depan publik atau di depan teman-teman sejawat, serombongan atau di dalam acara, maka ini sebuah mungkin yang kurang layak, kurang mengikuti kebijakan-kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, semuanya perlu kita lihat secara mata batin. Tidak bisa kita menyalahkan si A dan si A, seperti yang terjadi kemarin kita dengar di YouTube. Mungkin sahabat-sahabat seiman sudah mengetahui semua bahwa manakala kita berzikir, ya, bertasbih, tahmid, tahlil, ya, bertakbir misalnya, kita lihat juga lingkungan kita. Janganlah kita sampai mengeluarkan suara apabila itu mengganggu sahabat di sebelah, di belakang atau di depan, atau jangan sampai kita menarik perhatian orang. Sehingga hal ini mungkin akan terkesan kita berbuat riak, pamer misalnya. Ini kan semuanya bisa menimbulkan beberapa tafsir. Sehingga sebaiknya itu berzikir, kita bertahmid itu di dalam hati aja, enggak apa-apa, enggak perlu. Jangan terlalu sehingga tidak mengganggu orang-orang sekitarnya. Ya. Jadi atau sebaiknya tengah malam di rumah sehabis sholat tahajud, berzikir kita sepuasnya. Ya. Jangan pula di depan umum atau di jalan atau di masjid, ketika kita masuk masjid seperti janganlah kita terkesan seolah-olah kita berbuat riya atau kita lah yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita menegur orang atau untuk menasihati, itu sebaiknya kita, kalau menurut Imam Syafi'i misalnya, manakala kita mengetahui bahwa agama itu adalah nasihat, dan apabila kita menasihati seseorang atau saudara kita, hendaknya kita memanggil dia dan sampaikanlah hanya antara dia dan kita, sehingga tidak perlu tahu orang banyak atau orang lain. Dengan tahu orang lain ini terkesan melecehkan atau mempermalukan, bisa memperkeruh keadaan. Jadi itu sahabat-sahabat seiman, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ingatlah itu, manakala kita ingin menasihati seseorang atau ingin melakukan perubahan terhadap perilaku seseorang itu, hendaknya kita panggil, kita beri penjelasan dengan hujah-hujah yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan itu kita tetap bersikukuh dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ini hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Seperti berselawat misalnya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala juga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tetapi suara kita seperlunya, tidak perlu sampai mengganggu teman kita kiri, kanan, belakang ataupun depan, sehingga bisa mengganggu konsentrasi orang lain. Itu tidak salah, ya. Namun kita perlu introspeksi diri manakala kita berzikir, dan juga orang yang ingin memberikan manakala kita sesuai dengan perilaku orang lain terhadap kita, janganlah kita menegur atau menasihati di depan orang banyak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya kita saling menasihati, karena agama Islam ini pada dasarnya adalah nasihat, dan sebaik-baiknya nasihat tidak perlu kita ungkapkan di depan orang banyak, kecuali untuk nasihat secara umum seperti khotbah Jumat atau tausiah. Itu tentu nasihat secara umum, bukan secara individu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.